Ini kadang-kadang kalau kita lihat, ya, kita selalu membaca subhanallah. Berapa kali itu? 33. Subhanallah. Apa ada 33? Saya yakin jumlahnya ada. Apa betul subhanallah yang dibaca? Nah, ini yang saya tak yakin. Karena seringnya Pak, awalnya betul, tengahnya salah. Ilahana ya Rabbana anta maulana subhanallah. Betul. Lanjut. Kan gitu sering. Subhanallah. Berapa kali yang betul? 2. Hadirin hadirat seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam ini berkumpul di tempat ini dalam rangka duduk bersama menunggu detik-detik pergantian tahun dari 2019 menuju tahun 2020. Seiring dengan berganti tahun, tentu usia kita pun bertambah. Makin bertambah usia kita, tentu makin dekat kita kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita seperti kita mendapatkan sebuah buku yang berisi sekian banyak halaman. Setiap halaman dari 2 halaman terdiri dari 1 lembar berisi 2 halaman. Halaman siang, halaman malam. Kita tidak tahu buku yang ada sekarang ini posisinya di halaman berapa. Sedangkan sisa buku ketebalannya itu tinggal seberapa. Kita tidak tahu. Tiba-tiba datang malaikat maut menjemput nyawa kita. Disitulah kiamatnya kita. Tidak menunggu tahun 2020, tidak bisa menunggu tahun 2021. Katakanlah kiamat 20.000 tahun lagi. Tapi andaikan kita meninggal hari ini, maka kita sudah masuk pada kiamat yang sebenarnya untuk diri kita. Saudara-saudaraku, oleh karena mati ini perkara yang paling sulit untuk kita pertanggungjawabkan terhadap apa yang pernah kita lakukan, maka hadis dari Anas bin Malik, datang seorang pemuda kepada Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa mengantarkan aku ke surga? Amalan apa ya Rasul yang bisa mengantarkan aku ke surga? Kata Nabi, la taghdab, kau jangan marah-marah. Ya Rasul, amalan apa ya Rasul yang bisa mengantarkan aku ke surga? Kata Nabi, la taghdab, kau jangan marah-marah. Pemuda itu berkata, inilah yang berat ya Rasulullah. Inilah yang berat. Ada enggak saran yang lain? Maka kata Nabi, istighfarlah setelah asar 70 kali. Setelah asar 70 kali. Saya kalau ngimami asar langsung istighfar 70 kali. 70 kali istighfar lama apa tidak? Lumayan. Maka sampai ada orang berkata, begitu saya sebut angkanya 70, kalimat yang keluar dari mulutnya, alamak. Padahal janjinya amalan apa
yang bisa mengantarkan aku ke surga. Ternyata kata Nabi, jangan marah. Dia bilang berat, ada nggak lama lain ganti? Kata Nabi, istighfar setelah asar 70 kali. Begitu didengarnya, langsung keluar alamat. Orang yang mengeluarkan kata-kata alamat itu sampai kapanpun tak dijadikan Tuhan, dia pengamalnya. Ya gimana tidak lama Ustaz? 70 kali sekali aja udah berapa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, itu bisa 40 menit. Menurutmu kelamaan? Kelamaan. Kalau begitu kau potong. Berapa kali? Ya tetap 70. Potongnya mana? Al-lazinya hilangkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Masih lama juga ya Ustaz. 40 menit, 20 menit tak kemana itu. Nah, kalau begitu kau potong. Apa yang potong? Kalinya tetap 70. Hilangkan azimnya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau saya jadi imam, saya baca pertama astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lengkap. Baru masuk yang kedua. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nah, mata saya kadang pejam, kadang tidak. Untuk kalau pejam untuk mengambil khusyuk, kalau tidak untuk nengok orang khusyuk apa enggak. Itu kadang-kadang saya buka juga itu. Ketika jamaah nanti udah mulai agak-agak ngelak-ngelak sedikit, saya cepatkan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ustaz, bisa dipotong lagi apa enggak? Ah, setan kau. Udah berapa kali potong? Main potong-potong. Ya. Begitu. Allah ampunkan dosamu 70 tahun. Istighfar setelah asar rutin, tapi kata Nabi, Allah ampunkan dosamu 70 tahun. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, aku masih muda, umurku tak sampai 70. Jadi sisanya itu diampunkan untuk siapa ya Rasul? Kata Nabi, diampunkan dosa makmu. Andaikan masih lebih juga, diampunkan dosa ayahmu. Kalau masih lebih juga bagaimana ya Rasul? Diampunkan dosa kawan dekatmu. Makanya perlu kita kawan akrab orang yang taat. Jadi kalau lebih ampunannya dapat awak. Ini enggak berkawan sama yang bejat, lebih pula dosanya. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rutinkan setelah asar 70 kali. Ya. Ringan apa berat itu? Ringan atau berat itu? Ringan atau berat itu? Ringan, 70 kali. Taknya lama. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika turun An-Nisa ayat 17. Innama taubatu 'alallah. Ini kayaknya kurang kawan mikir. Innama taubatu 'alallah alladzina ya'maluna as-su' bijahalatin summa yatubuna min qarib. Hanya saja tobat di sisi Allah ialah orang melakukan kejahatan karena dia tak tahu. Allah katakan, hanya saja tobat di sisi Allah ialah orang melakukan kejahatan karena dia enggak tahu itu jahat. Dia enggak tahu kalau itu dosa. Begitu dia tahu, summa yatubuna min qarib,
kemudian dia tobat segera. Nggak nunggu besok, nggak nunggu lusa, nggak nunggu tahun depan, nggak nunggu tahun-tahun yang berikutnya lagi. Begitu dia tahu langsung dia bertobat. Itulah tobat yang diterima Allah. Nah, timbul pertanyaannya, bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan dulu? Yang dulu kita lakukan padahal kita tahu. Kata Allah, sesungguhnya tobat di sisi Allah ialah orang melakukan kejahatan karena dia tak tahu. Nah, sehingga datanglah sahabat 6 orang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami telah melakukan dosa besar. Istighfar apa yang harus kami baca agar Allah mengampunkan dosa kami? Ya Rasul, istighfar apa yang harus kami lakukan agar Allah mengampunkan dosa kami? Rasul tak menjawab. Kenapa? Karena ayat sudah turun. Rasul tak jawab. Akhirnya bagaimana? Pulanglah 6 sahabat ini tadi kecewa. Berarti dia menganggap seluruh dosa yang pernah dilakukannya dahulu maka akan dia dapatkan balasannya nanti di akhirat. Kenapa? Karena mereka tahu itu dosa tapi mereka lakukan. Istighfar yang model bagaimana yang harus kami baca agar Allah mengampunkan dosa kami? Nabi diam. Akhirnya belakangan turun surat Al-An'am ayat 54. Begitu turun Al-An'am ayat 54, barulah Nabi berkata, mana yang datang kemarin? Mana yang datang kemarin? Akhirnya datanglah 6 orang sahabat ini. Kami ya Rasulullah. Ingat ya, besok hari Jumat, kata Nabi, besok hari Jumat, setelah sholat Jumat, kalian sholat 12 rakaat. Kata Nabi, besok setelah Jumat, antara zuhur dengan asar, kalian sholat 12 rakaat. Ayatnya, ayat kursi. Qul huwallah, Falaq, An-Nas. 4 sekali jalan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi, Qul huwallah, Falaq, An-Nas. Rukuk, i'tidal, sujud, bangun lagi nanti waladdallin. Ayat kursi, Qul huwallah, Falaq, An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun lagi. Sejak aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar waladdallin. Ayat kursi, Qul huwallah, Falaq, An-Nas. 2 kali salam, 2 salam. Ya. 6 kali salam, 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 6 kali salam, 12 rakaat. Dah. Setelah salam, kata Nabi, katakan kepada Tuhan kalian, ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku. Kasih sayangmu lah yang kuharapkan. Ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku. Kasih sayangmu yang kuharapkan. Ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku. Kasih sayangmu lah yang kuharapkan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku. Kasih sayangmu yang kuharapkan. Astaghfirullahalazim. Ada orang membacanya 7 kali. Kata Nabi, tambahkan lagi. Tambahkannya 7. Jadi berapa? 14. Kata Nabi, tambahkan lagi. Berapa? 21. Kata Nabi, tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Akhirnya genaplah 70 kali. Setelah genap 70 kali, menangislah dia, basah tempat duduknya karena memohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak nyuruh tambah. Totalnya berapa kali? 70. Nah, lama enggak itu? Lama, lumayan lama itu. Nah,
Ada sahabat sholat dia sebagaimana yang tadi sholat, lalu istighfar kepada Allah, ya Allah, ampunanmu lebih besar dari dosaku, kasih sayangmulah yang kuharapkan. Astaghfirullahalazim 7 kali, tak terbendungnya air matanya, basah tempat duduknya karena tangisannya. Nabi tak nyuruh tambah. Berapa kali? 7 kali. Paham gak maksudnya apa? Paham gak maksudnya apa? Kita kadang-kadang terburu pada angka, pada jumlah. Kita tidak mempedulikan bacaan kita benar atau tidak. Nah, jangan ke 70-nya. Benar atau tidak. Ini kadang-kadang kalau kita lihat, ya, kita selalu membaca subhanallah. Berapa kali itu? 33. Subhanallah. Apa ada 33? Saya yakin jumlahnya ada. Apa betul subhanallah yang dibaca? Nah, ini yang saya tak yakin. Karena seringnya Pak, awalnya betul, tengahnya salah. Ilahana ya Rabbana anta maulana subhanallah. Betul. Lanjut. Kan gitu sering. Subhanallah. Berapa kali yang betul? 2. Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qa'iman abada. Alhamdulillah. Bagus. Lanjut, mulai lagi. Hasyih. Ini jalan ini. Hasyih. Itu masuk hitungan. Alhamdulillah. Berapa kali? Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Allahu akbar. Bagus. Lanjut. Allahu akbar. Kalau cuma 6, kenapa enggak dari awal aja tadi? Allahu akbar, ya. Subhanallah, subhanallah. 2 kali aja udah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Langsung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ini bagaimana ini tahun 2020 masih yang kayak kemarin? Nah, masih lakbal. Masih hamilah. Jangan. Nah, lihat Al-Quran Al-A'raf ayat 8 dan 9. Wal waznu yauma idzin al-haq. Timbangan pada hari itu kebenaran. Yang hak ditimbang, yang tak hak tak ditimbang. Siapa yang banyak amal baiknya dia beruntung. Siapa yang sedikit amal baiknya dia rugi. Ternyata kata Allah, amal baik ini kalau tak cukup target dia rugi. Nanti ditimbang. Amal baiknya banyak dia beruntung. Amal baiknya sedikit dia rugi. Maka jangan ajari anak asal ada. Dan nak semayang. Ada maghrib pun jadilah. Jangan. Ya. Yang semayang satu waktu itu rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semayangnya satu waktu. Sedangkan semayang Nabi Muhammad itu, ya, 5 waktu. Itu pun awalnya perintahnya 50. Cuma Nabi Musa bilang, Muhammad, minta kurang. Kenapa? Karena umatmu nanti tak sanggup. Dikurangi, minta lagi, dikurangi, minta lagi, dikurangi. Akhirnya semayang tinggal 5 waktu. Nah, 5 waktu ini diambil dari nabi-nabi. Subuh, sholat Nabiullah Adam.
Jadi Nabi Adam semayangnya subuh toh. Nah, zuhur semayang Nabi Daud. Asar semayang Nabi Sulaiman. Jadi Sulaiman semayangnya asar toh. Nah, sedangkan Nabi Muhammad 5 waktu. Nah, kita ini umat Nabi siapa? Umat Nabi Muhammad. Maka ajari anak itu 5 waktu. Jangan bilang asal ada, alah ada maghrib pun jadi. Jangan. Maghrib semayang Nabi Yakub. Nabi Yakub semayangnya maghrib toh. Maka kalau ada anak cucu kita semayangnya maghrib toh, umat Nabi Yakub itu. Isa semayang Nabi Yunus. Nah, Nabi Muhammad semayangnya 5 waktu. Bagaimana kita tahu 2020 ini anak-anak kita 5 waktu apa enggak? Ya, usahakan 5 waktu. Dakwahi mereka 5 waktu. Nah, dulu awal kali Nabi Muhammad menerima perintah semayang itu malam Mi'raj. Nabi Muhammad pulang sampai ke rumahnya menjelang subuh. Belum subuh lagi. Belum subuh. Nah, ayam istilahnya belum berkokok. Ayam. Kenapa ayam berkokok subuh? Kenapa? Apa alasannya ayam berkokok subuh? Allah menciptakan satu ayam jantan, ya, yang kepalanya menjulang ke langit, kakinya mencekram ke bumi paling bawah, sayapnya terbentang, ya, ke pinggir dunia ini, kanan dan kiri. Kalau ayam itu berkokok, maka ayam jantan itu mengimami seluruh ayam jantan yang ada di dunia, ya. Mengimami seluruh ayam jantan yang ada di dunia. Kata Nabi, apabila ayam jantan di dunia ini berkokok, nah, ini menandakan malaikat sedang mencari orang yang berdoa. Makanya doa waktu dikokok ayam itu termasuk waktu doa yang makbul. Dan Allah biasanya, ya, buat ayam itu berkokok menjelang subuh. Sesuai dengan Al-Quran katakan, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun di waktu sahur. Istighfarnya itu mahal nilainya. Nabi Muhammad pulang Mi'raj sebelum subuh. Dan subuh itu Nabi Muhammad tak sholat. Tak sholat Nabi. Ya. Malamnya Mi'raj, subuhnya Nabi tak sholat. Makanya seringnya di mana-mana acara Isra Mi'raj, subuhnya banyak orang enggak semayang. Karena ikut Nabi. Nabi tidak semayang subuh karena tak tahu caranya. Artinya apa? Kita sholat ini mesti ngerti. Jangan asal ikut. Dah. Kapan Nabi mulai sholat? Pertama kali Nabi sholat zuhur. Sholat Nabi siapa itu? Zuhur sholat Nabi siapa? Nabi Daud. Zuhur. Itu pun tak pakai rukuk dan sujud Nabi. Zuhur itu nggak pakai rukuk sujud. Kapan baru pakai rukuk sujud? Waktu asar. Nah, itu pun tangan masih lempang ke bawah, belum bersedekap. Tangan lempang ke bawah, belum bersedekap. Mata masih boleh melihat kanan kiri. Apa boleh sholat mata melihat kanan kiri? Boleh. Kapan bolehnya? Dulu. Kapan dulunya? Sebelum bersedekap. Kalau begitu kapan bersedekapnya? Setelah turun ayat. Ya. Setelah turun ayat qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang mukmin dan orang yang khusyuk dalam sholat
dadanya. Sejak itu tangan Nabi dipindahkan ke dadanya, matanya melihat ke tempat sujud. Sejak itu mulailah terjaga seluruh tubuh. Nah, jadi inilah dia. Jadi bagaimana? Ya, kita sholat seperti itu, yaitu pakai rukuk sujud, tangan bersedekap. Itu sebagai tanda semayang khusyuk. Untuk memudahkan khusyuk, pembantunya mata dibuka. Tak boleh sholat matanya pejam, tak boleh. Karena kata Nabi, al-ain, dua mata ada hubungannya dengan dubur. Mata ini ada urat sarafnya nyambung sama dubur. Ya, makanya ada orang matinya terbelalak matanya. Kata Nabi, jangan kau istinjakan dulu. Kenapa? Matanya masih melek. Ini menunjukkan saraf duburnya masih terkunci. Sehingga Nabi katakan, ucapkan Allahumma ighfir li hadzal mait. Ya Allah, ampunkan mait ini, pejamkan matanya. Setelah pejam, lalu saraf duburnya lepas, maka istinjanya ya lebih mudah. Kenapa mata tak boleh pejam? Ketika pejam, saraf dubur kita lepas, maka angin lewat, kita tak sadar. Justru karena itu orang yang tidur dalam keadaan orang yang wudu tapi tidur, wudunya bisa batal, kecuali tidur dalam keadaan duduk. Itu pun duduk yang daging pantatnya langsung bisa menahan. Orangnya pilihan agak gendut-gendut dikit. Kalau kurus sekali tak ada dagingnya. Itu pun tidur jangan bergerak. Nah, kalau sudah bergerak, begitu. Karena dia beda, tidur beda dia hukumnya. Ustaz, bagaimana aku tidur duduk ngences aku, batal nggak wudhu? Batal nggak? Ya, apa najis nggak itu ngences? Oh enggak najis. Kalau aku tidur telentang ngences, najis. Loh, kenapa bisa beda? Kalau kau tidur, encesnya itu keluar dari lambung. Kalau duduk, encesnya keluar dari sini. Hukumnya beda. Nah, cuman walaupun tak najis, ya, kalau jatuh tempat sujud awak mindah juga, minggir juga ya, ke sebelah yang lain. Wallahu a'lam. Jadi begitulah. Akhirnya sempurnalah ibadah ini, sempurna ibadah. Orang bertanya, Ustaz, sholat itu gunanya untuk apa? Gunanya kata Allah supaya tercegah dari keji dan mungkar. Nah, jadi setiap sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Iya. Ustaz, aku punya mungkar, semayanglah kau. Nanti tercegah dari keji dan mungkar. Ku tengok wak kampung sebelah rajin kali semayang, tapi mungkar juga dia. Kenapa bisa begitu? Sedangkan Allah katakan sholat mencegah dari keji dan mungkar. Oh, wak kampung sebelah salah. Di mana salahnya? Karena Al-Quran katakan utlu ma uhiya ilaika. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Di mana salahnya? Wak itu rajin sholat, tak mau baca Quran. Makanya tetap mungkar. Tapi ada itu Pak Le itu sana hafiz Quran malahan, sholatnya tekun, tapi mungkar juga. Itu gimana lagi tuh Ustaz? Di mana salahnya? Salah Pak Le itu juga. Loh, apalagi Quran udah dibaca, sholat udah tekun, tapi kenapa masih mungkar? Dia tak paham dengan kalimat ma uhiya ilaika. Apa itu? Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Di sini kadang-kadang orang jarang mikir. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, kita sering baca Quran, tapi tidak pernah merasakan ini Quran untuk kita. Makanya kita sering melakukan mungkar. Contoh, ada wak tak pandai baca, nulis tak pandai, baca tak pandai. Tiba-tiba datang surat dari polisi, surat penangkapan wak itu.
Surat untuk siapa? Untuk uak. Uak nggak bisa baca, panggilnya saya. Sini. Ada apa, Wak? Ini ada surat ini, entah dari mana nggak tahulah aku. Tapi tadi ada yang ngantar. Saya bacalah. Wak tak bisa baca. Saya yang baca. Begitu saya baca kepala suratnya saja udah dari Kapolres. Wak itu udah gemetaran. Yang baca siapa? Saya. Surat untuk siapa? Untuk Wak. Begitu saya baca, lemas dia. Suratnya saya baca, Wak yang lemas. Kenapa? Karena surat ya ini untuk Wak. Kenapa saya baca nggak lemas? Karena saya merasa ini surat bukan untuk saya. Inilah penyakit umat Islam, membaca Quran tetapi tidak dirasakan ini untuk dia. Sehingga segala perintah Allah untuk orang, segala larangan Allah untuk orang. Nah, bagaimana mungkin orang yang seperti ini dicegah dari keji dan mungkar? Paham nggak ini? Ya. Jadi pertama baca Quran, yang kedua rasakan Quran untuk kita, lalu tegakkan sholat.